Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Masih semangat untuk belajar kimia? Ya, Ibu berharap kita semua selalu sehat dan terus bersemangat untuk belajar. Baiklah, di pembahasan terakhir dari KD 3.1 ini, kita akan mempelajari keselamatan dan keamanan di laboratorium. Anak-anakku semuanya, belajar kimia tidak lepas dari kegiatan laboratorium. Karena kimia identik dengan eksperimen atau percobaan yang tentunya dilaksanakan di laboratorium. Nah, laboratorium banyak mengandung zat-zat kimia yang mempunyai sifat antara lain ada yang beracun, mudah terbakar, korosif, dan lain sebagainya. Dan ini tentu berpotensi menimbulkan bahaya atau kecelakaan. Usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan adalah dengan memperhatikan beberapa prinsip atau keselamatan kerja di laboratorium. Kecelakaan di laboratorium dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut ini. Tentu, beberapa prinsip atau keselamatan kerja di laboratorium adalah lawan dari ini. Jadi yang pertama harus mematuhi tata tertib, kemudian memahami prosedur kerja praktikum, mengetahui dan memahami bahan serta alat praktikum, kemudian selalu menggunakan perlengkapan atau pelindung tubuh. Jadi, keselamatan dan keamanan di laboratorium yang akan kita pelajari meliputi 5 topik ini. Baiklah, yang pertama untuk tata tertib laboratorium. Tata tertib mencakup persiapan sebelum praktikum, ini harus menggunakan alat pelindung diri dan membaca petunjuk praktikum. Kemudian selama di laboratorium atau saat praktikum, yang terpenting adalah menggunakan alat atau bahan maupun melakukan prosedur ini harus sesuai dengan petunjuk. Kemudian sesudah praktikum, harus mencuci bersih alat-alat, merapikan meja, serta membuang sampah sesuai tempat yang disediakan. Yang kedua adalah larangan dan petunjuk yang berhubungan dengan penggunaan bahan kimia dan kegiatan di laboratorium. Ada beberapa kata jangan. Silakan dibaca sendiri. Jangan menggunakan bahan kimia yang tidak jelas labelnya. Jangan mengembalikan sisa bahan kimia ke botol stok. Jangan menambah air ke asam atau basa pekat. Kemudian selalu menggunakan pipet untuk mengambil larutan. Mengambil bahan-bahan yang menghasilkan gas berbahaya harus dikerjakan di almari asam. Kemudian kalau terpaksa mencium aroma zat kimia, ini harus menggunakan mengibaskan gas menggunakan tangan sampai bau tercium. Dan apabila ada zat kimia yang tumpah di meja ataupun di lantai, harus dinetralkan sebelum dibersihkan. Cara menetralkannya untuk asam pekat dinetralkan dengan serbuk natrium bikarbonat, untuk basa kuat dinetralkan dengan serbuk amonium klorida. Untuk beberapa petunjuk tentang praktikum, yang itu pertama untuk memanaskan larutan. Yang memanaskan larutan di dalam tabung reaksi, kalian perhatikan keterangannya dan gambar ini. Kemudian kalau memanaskan larutan di dalam gelas kimia, ya silahkan dilihat. Kemudian yang ketiga adalah alat-alat laboratorium dan kegunaannya. Beberapa alat ini sudah pernah kalian ketahui dan kalian gunakan waktu di SMP. Adalah ukur, ada gelas ukur, ada Erlenmeyer dan gelas Becker. Kemudian yang lain bisa kamu baca sendiri nama dan fungsinya. Ya, ini ada buret, yaitu untuk menampung larutan yang digunakan sebagai titeran pada proses titrasi. Dan ini membaca buret, mata harus sejajar. Kemudian ada botol reagen, ada yang warnanya gelap, ada yang bening, ada yang dari plastik, ada yang dari kaca. Untuk yang warnanya gelap digunakan untuk menyimpan zat-zat kimia yang mudah terurai oleh cahaya. Silahkan dibaca, ada pipet tetes, pipet ukur, dan pipet volume atau pipet gondok. Jangan ada bol pipet atau filler yang biasanya ini digunakan bersama dengan pipet volume. Yang keempat adalah simbol bahan kimia. Jadi untuk membedakan antara bahan kimia yang berbahaya dengan bahan kimia yang tidak berbahaya, ini diperlukan simbol. Simbol-simbol yang menandakan sifat berbahaya dari suatu bahan kimia ada beberapa macam. Kita lihat ini adalah botol-botol yang berisi zat kimia dengan label-label tertentu. Ada yang terdiri dari 1 label, ada yang 2, bahkan ada yang 4 label.
Untuk sistem pelabelan simbol bahan kimia sendiri ada 3 versi, yaitu versi EEC, versi GHS, dan yang ketiga adalah versi NFPA. Untuk Indonesia sendiri menetapkan sistem GHS. Jadi setiap bahan kimia diklasifikasikan berdasarkan kriteria bahaya yang oleh GHS diklasifikasikan menjadi bahaya fisik, bahaya terhadap kesehatan, dan bahaya terhadap lingkungan akuatik. Dan berikut ini adalah beberapa label GHS berupa piktogram dan keterangan bahayanya. Ada bahan kimia beracun atau toksik. Adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh karena tertelan lewat pernafasan atau kontak lewat kulit. Contohnya adalah arsen triklorida, merkuri klorida, dan lain-lain. Tentu tindakannya adalah jangan sampai tertelan, jangan sampai kontak dengan kulit terhadap bahan-bahan kimia yang beracun ini. Kedua, bahan kimia korosif. Gambarnya ini ada tangan yang tertatasi dengan bahan kimia. Kemudian ada bahan kimia yang mudah terbakar. Gambarnya api. Adalah bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan dapat menimbulkan kebakaran. Dan ini tentu saja harus dijauhkan dari api. Kemudian bahan kimia mudah meledak. Bahan kimia oksidator, gambarnya sama, juga api, tapi ini ada lingkarannya. Adalah suatu bahan kimia yang mungkin tidak mudah terbakar, tetapi dapat menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran bahan-bahan lainnya. Contoh, hidrogen peroksida, kalium klorat, kalium permanganat, asam nitrat, amonium nitrat. Yang keenam adalah gas bertekanan. Gambarnya kita lihat. Kemudian bahan kimia berbahaya, gambarnya tanda silang. Bahan kimia karsinogenik atau bahan kimia pemicu kanker. Gambarnya ini ada orang. Kemudian bahan kimia berbahaya untuk lingkungan, gambarnya ada ikannya. Tentu saja ini pembuangan bahan kimia yang berbahaya ini tidak boleh asal dibuang ke sembarangan tempat. Kemudian bahan kimia iritasi, tandanya tanda seru ini. Yang terakhir adalah penanganan limbah dan keadaan darurat. Penanganan buangan sampah bahan kimia yang beracun dan berbahaya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Ya, untuk penanganan limbah bahan kimia secara umum meracuni lingkungan. Oleh karena itu perlu penanganan khusus, yaitu antara lain bisa dibaca sendiri ini. Kemudian bahan-bahan buangan yang umum terdapat di laboratorium sebagai berikut. Ada fine chemicals, yaitu yang hanya dapat dibuang ke saluran pembuangan atau tempat sampah jika tidak bereaksi dengan air, tidak eksplosif atau tidak mudah meledak, tidak bersifat radioaktif, tidak beracun, dan komposisinya diketahui jelas. Larutan asam dan larutan basa ini harus dinetralkan terlebih dahulu. Untuk pelarut yang tidak digunakan lagi sebaiknya dibuang ke saluran pembuangan, syaratnya tidak mengandung halogen. Kemudian bahan mengandung merkuri, bahan radioaktif, ini adalah penanganannya wewenang dari Batan. Kemudian air pembilas harus bebas dari merkuri, cyanida, dan lain-lain sebelum dibuang ke tempat sampah. Penanganan keadaan darurat. Kalau terkena bahan kimia, ya jangan panik, minta bantuan pada rekan, dan bersihkan bagian yang mengalami kontak langsung dengan bahan tersebut. Bila kena kulit, jangan digaruk supaya tidak merata. Ya, untuk penanganan terhadap kebakaran. Jika apinya kecil, lakukan pemadaman kebakaran dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Matikan sumber listrik, dan lain sebagainya. Untuk luka bakar akibat zat kimia, kalau terkena larutan asam, kulit segera dihapus dengan kapas atau lap halus, dicuci dengan air mengalir sebanyak-banyaknya, dicuci dengan larutan 1% natrium karbonat, kemudian cuci lagi dengan air, keringkan dan olesi dengan salep levertran. Terkena percikan larutan basah, bisa dibaca sendiri. Ya, demikian untuk topik tentang keselamatan dan keamanan di laboratorium yang sudah kita pelajari. Untuk pertemuan berikutnya kita membahas mengenai KD 3.2 yaitu struktur atom. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekilafan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.